Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan penting buat kamu di bulan untuk tahun 2026 ya. Kita akan bacakan pesan penting buat kamu di 2026. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja. Selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kami buat personal reading, coaching untuk konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk berat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini pesan penting buat kamu di di 2026. Aquarius. Within the next few months, di sini aku ngerasa ada beberapa yang apa yang kamu inginkan, ya apa yang kamu harapkan atau sesuatu yang kamu tunggu, yang kamu pertanyakan mungkin akan terjadi beberapa bulan ke depannya. Jadi di tahun 2026 itu akan terjadi karena di sini ada beberapa bulan ke depannya. Ini bisa 1-3 bulan, jadi bisa awal tahun gitu ya, bisa bulan 1, 2, atau 3 kayak gitu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa mungkin kamu sedang menuju sesuatu yang kamu impikan di sini. Aku ngeliat seperti istana emas ya, seperti istana emas, yang istana emas ini bisa menandakan bahwa kamu mungkin akan mencapai tujuan ya. Tujuan ini bisa, contoh nih, kamu mungkin ingin memiliki rumah, atau kamu mungkin ingin memiliki karir yang sukses, atau mungkin kamu ingin membuka usaha bisnis sendiri dan itu semuanya lancar. Nah, istilahnya kayak gitu. Ada kaitannya dengan emas, ada kaitannya dengan finansial juga di sini. Gitu loh. Finansial atau membumi ya, emas membumi ya, seperti yang tadi kayak karir gitu ya, usaha, membuka usaha bisnis, karir, uang, itu kan ada kaitannya gitu loh dengan fisik ya, bentuk fisik gitu loh, atau finansial, atau kayak ada kaitannya dengan elemen bumi gitu ya. Dan juga kayak rumah. Nah, rumah itu kan bentuk gitu loh ya, yang intinya tuh berbentuk gitu ya, karena ada kaitannya dengan emas gitu loh, emas. Kemudian ini aku nggak ambil. Oh, keluar lagi nih, berarti kamu memang ingin keluar nih, choose a new direction ya. Ini di 2026 ini kamu harus bisa ya untuk menjalankan planning atau rencana-rencana kamu yang sempat mungkin kamu tunda di 2025. Mungkin kamu belum melakukan itu, padahal kamu sudah ada ya ide di kepala kamu, rencana-rencana itu tuh sudah ada, tapi kamu belum move gitu ya, belum gerak-gerak gitu loh, belum action. Nah, di sini kamu mulailah untuk action. Kamu sudah berada di jalan yang benar ya, atau di jalur yang tepat gitu. Kalau kamu sudah melakukannya, misalkan di 2026 ini 2025 ini nggak usah ragu ya, lanjutkan aja. Kamu sudah berada di jalan yang tepat. Karena kadang-kadang kartu ini juga menandakan bahwa ada kebingungan ya, atau ada semacam di dirinya kamu itu kayak ngerasa nggak yakin gitu loh. Oh, apakah ini sudah tepat ya pilihanku? Apakah ini sudah pas ya buat aku? Nah, kayak gitu loh, ada rasa-rasa seperti itu. Nah, kartu ini menandakan bahwa kamu harus melanjutkan gitu loh. Kamu sudah berada di jalur yang pas gitu, atau jalur yang tepat gitu. Kemudian juga ada beberapa di sini yang mungkin kamu diminta ya. Justru kamu diminta untuk membuat rencana atau planning untuk kehidupan kamu ke depan. Kamu gak usah lagi menoleh ke belakang dan maju terus ke depan gitu loh. Apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu capai, dan gimana caranya kamu untuk bisa ke sana, mencapai tujuan kamu, istilahnya kayak gitu. Ya, jadi buat rencana atau planning untuk diri kamu, untuk hidup kamu ke depan. Gitu ya. Kalaupun nggak ke depan, setidaknya di tahun 2026 ini apa sih yang ingin kamu capai, apa sih yang ingin kamu raih. Kamu harus ada tujuan gitu loh, punya tujuan gitu, istilahnya kayak gitu.
Kemudian di sini ada meditation bring answer. Oke, di sini dengan meditasi akan memberikan kamu jawaban ya, atau kayak semacam petunjuk. Dengarkan intuisi kamu. Kalau kamu nggak masuk ke dalam, kamu nggak akan bisa tahu ya apa yang dimaukan diri kamu sebenarnya gitu ya, atau kamu tidak akan bisa mendengar kata hati kamu gitu. Ya, yang intinya di sini jawaban yang kamu cari itu ada di dalam diri kamu gitu. Makanya di sini bermeditasilah, kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari ada dalam diri kamu, tidak ada di luar diri kamu gitu. Ini untuk kamu yang membutuhkan ya, membutuhkan jawaban. Kemudian di sini tuh ada year from now, jadi 1 tahun dari sekarang. Oke, jadi tahun ini kamu harus mulai ya untuk merencanakan sesuatu, atau kayak tahun ini tuh tahun yang tepat gitu loh untuk kamu untuk memulai sesuatu. Contoh nih, kamu ingin membuka usaha bisnis sendiri. Nah, tahun ini adalah tahun yang tepat buat kamu. Mulailah. Mungkin kamu udah lama di sini ingin melakukan itu, tapi kamu menunda-nundanya gitu, kayak nanti deh, atau kamu mungkin ragu, belum ada belum bisa memastikan gitu ya, atau ada sesuatu di sini yang masih mengganggu pikiran kamu, istilahnya kayak gitu ya. Di sini kamu harus mulai ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin tahun ini akan memberikan kamu sebuah jawaban ya, jawaban yang kamu cari ya. Tahun ini segala pertanyaan kamu yang ini untuk yang lama banget ya, untuk yang lama yang menanti sebuah jawaban, aku rasa di tahun ini jawaban yang kamu cari akan terjawab gitu ya. Bahkan jawaban tersebut mungkin juga sesuatu ya yang kamu ketahui ini juga mungkin akan memberikan kamu untuk bisa menyelesaikan problem kamu. Maksudnya gini, mungkin ada sesuatu di sini yang kamu temukan dan akhirnya kamu bisa membuat keputusan gitu loh untuk sesuatu itu yang udah lama kamu harusnya putuskan, tapi karena kamu masih menunggu sesuatu ya, entah konfirmasi atau tanda atau apapun itu gitu loh, sehingga kamu kayak nggak pasti gitu loh ya, nggak pasti untuk membuat keputusan tersebut gitu ya, atau membuat pilihan, katakanlah seperti itu. Nah, di tahun ini mungkin ada sesuatu yang bisa membuat kamu itu akhirnya bisa menentukan pilihan kamu gitu. Oke. Seperti itu ya. Dan untuk beberapa orang 1 tahun dari sekarang kamu akan berjalan ke arah mimpi kamu ya. 1 tahun dari sekarang kamu akan berjalan ke arah mimpi kamu. Ada yang mungkin impiannya terjadi di tahun ini, ada yang mungkin tahun depan gitu, ke arah harapan atau impian kamu. Kemudian kita lihat di sini, year from now, 1 tahun dari sekarang. Tahun ini, ada yang memang tahun ini akan memberikan kamu jawaban, satu kepastian yang sedang kamu tunggu, yang sedang kamu cari, yang udah lama banget di sini kamu menantikan hal itu. Five of Cups. Di sini ada sesuatu yang harus kamu lepaskan ya. Ya, masa lalu nggak perlu disesali ya. Yang terjadi sudah terjadi. Makanya di sini ada choose a new direction. Kamu harus mulai kehidupan kamu yang baru. Merencanakan lagi untuk kehidupan kamu ke depan, apa yang ingin kamu capai. Kamu ingin apa ya? Dan melangkah ke arah itu. Five of Cups menandakan bahwa ada rasa kecewa yang kamu rasakan dan kayak masih menyesali hal yang terjadi gitu loh. Ya, kamu masih mungkin galau, nangis gitu, makanya di sini lepaskan. Kamu harus mulai menatap masa depan gitu. Ya, kamu nggak bisa mengontrol sesuatu ya yang sudah lepas gitu. Maksudnya gini, yang sudah terjadi itu sudah terjadi, nggak bisa kamu rubah karena itu sudah terjadi kan. Nah, sekarang yang harus kamu lakukan adalah apa yang bisa kamu kontrol ya. Yang kamu kontrol itu apa ya, apa yang akan kamu lakukan. Nah, istilahnya tuh gitu. Oke. Jadi yang perlu dilepaskan, lepaskan di sini. Nggak perlu lagi diratapi, nggak perlu lagi disedihkan gitu. Yang hilang biar hilang gitu. Oke.
Four of Cups. Ya, ini seperti yang bilang tadi ya, kamu kayak masih bingung gitu loh, masih nggak tahu harus gimana gitu ya, masih banyak ngelamun, kayak masih kebayang juga masa lalu, kok enaknya sekarang kok aku gini-gini gitu loh istilahnya gitu, jadi bingung. Kadang-kadang kamu juga ngerasa orang lain sudah bahagia, hidupku kok masih seperti ini. Nah kayak gitu, nah, it's okay, kamu nggak usah melihat keluar ya, kamu nggak usah membandingkan diri kamu dengan kehidupan orang lain gitu. Sekarang itu yaitu choose a new direction, waktunya untuk menyusun rencana untuk kehidupan kamu ke depan, apa yang ingin kamu capai gitu, impian kamu apa gitu loh ya, dan lakukan ya. Di sini kamu apa ya istilahnya, nggak usah melihat kemampuan orang lain atau apa yang dimiliki orang lain, nggak usah membandingkan dirimu dengan orang lain. Lakukan saja apa yang kamu bisa gitu loh, sesuai dengan kemampuan kamu sendiri gitu loh istilahnya tuh gitu ya, apa yang kamu mampu, apa yang kamu bisa gitu loh ya, nggak usah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu akan terus stuck di sini kalau kamu seperti itu terus ya, kamu nggak akan bergerak-gerak nanti. Kamu hanya punya keinginan, tapi hanya keinginan doang ya, karena di sini orangnya udah hopeless, udah nggak punya motivasi, tapi masih punya keinginan gitu loh, masih punya keinginan, pengen begini, tapi motivasinya nggak ada gitu loh, kayak harapannya tuh udah hopeless gitu loh, udah nggak ini gitu loh, energi kamu tuh udah jatuh gitu loh istilahnya tuh gitu ya. Ada angka 5 dan angka 4 di sini, 5 ke 4, 5 of cup ke 4 of cup. Jadi kayak turun gitu, sehingga kamu nggak punya motivasi hidup, juga kamu kayak nggak bisa melihat nilai diri kamu sendiri di sini, hopeless gitu loh ya. Tapi kamu sebenarnya masih punya keinginan di sini, masih punya harapan gitu. Kemudian di sini ada the Emperor ya, kamu butuh menstabilkan kondisi kamu di sini. Ya, stabilitas. Emperor ini tentang stabilitas. Kamu perlu menstabilkan kondisi kamu. Buang ego dan gengsimu, turunkan ego dan gengsimu. Kalau dibuang memang nggak bisa ya, tapi turunkan ego dan gengsimu. Gitu. Di sini aku juga ngelihat ada angka 42 ya, 44 gitu. Jadi ini juga sama, berkaitan tentang stabilitas atau kestabilan. As of Swords tuh kan, di sini juga ada semacam terobosan gitu ya, atau kekuatan atau inspirasi. Kamu harus benar-benar fokuskan energi kamu tuh ke satu hal gitu loh. Apa ya, itu ya S ya, memulai sesuatu. Ini juga awal baru gitu loh. Jadi yang ke depan itu kamu harus gimana gitu loh. Ke depan itu kamu harus ngapain gitu, kamu apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu capai gitu. Dan ini mulailah untuk bereaksi atau action gitu loh ya, untuk berjuang ke sana gitu loh ya. Ini tentang menjelaskan visi, misi, clear, pikiran yang clear untuk ke depan gitu loh, memperjelas visi dan misimu apa, atau kayak apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu lakukan untuk kamu ke depan gitu loh. Kehidupan seperti apa, misalkan kalau karir yang seperti apa gitu loh, kehidupan yang gimana gitu loh. Di sini kamu harus berani, kamu harus bisa ya menerobos pikiran-pikiran yang nggak tentu di sini. Kamu harus semangat, kamu harus lebih inspiratif, lebih termotivasi di sini gitu ya. Di sini buang egomu, bukan bukan buang, turunkan ego dan gengsi kamu gitu loh ya. Emperor ini sebenarnya kamu itu orang yang pandai buat rencana atau strategi gitu, karena di sini di ininya kan peta ya, depannya itu peta. Sebenarnya kamu itu pandai membaca gitu loh ya, membaca peta atau situasi gitu. Jadi di sini juga bisa diibaratkan kamu itu sebenarnya sudah tahu gitu loh, kamu mau ngapain, mau kemana, mau apa, nah istilahnya tuh gitu ya. Tapi hanya di sini ini kurang, semangat kamu itu kurang di sini gitu. Oke. Makanya di sini kamu harus bisa menerobos pikiran negatif kamu, hal-hal yang bikin kamu nggak semangat itu gitu.
Kemudian kita lihat dari cinta, pesan pentingnya apa? Karena Ace of Swords ini juga menandakan kesempatan ya, peluang baru gitu, baik di cinta, baik di karir, apapun itu di sini ada ini. Dan seperti yang bilang tadi juga, untuk beberapa orang ini apa yang kamu inginkan, apa yang sedang kamu harapkan atau impikan itu akan terjadi ya, karena ada Ace of Swords ya. Ace of Swords ini menandakan kemenangan. Ini untuk beberapa orang aja, nggak semua, karena mungkin kamu udah lama banget berjuang ya gitu, entah di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya kamu sudah mengusahakannya gitu. Dan juga ini tentang kejelasan, makanya tadi ku bilang ada jawaban di sini, sebuah jawaban yang sedang kamu tunggu atau kamu nantikan ya, akan terjawab di tahun ini gitu. Sesuatu akan kamu ketahui, karena Ace of Swords ini juga tentang clear gitu ya, akan tahu gitu, kamu akan tahu sesuatu di sini lebih jelas gitu loh, sesuatu yang selama ini kamu tunggu atau kamu nantikan gitu, agar kamu bisa membuat sebuah keputusan mungkin untuk hidup kamu, atau ini juga bisa menandakan bahwa kamu bisa lebih jelas tentang hal itu gitu loh ya. Kamu nggak akan lagi mempertanyakan lagi, istilahnya gitu ya. Kita lihat di sini cinta apa. Ini juga tentang kemenangan juga. Share, let your friend help you. The children. Okay, unrequited love. Oke. Yang single di sini aku rasa memang kamu masih butuh ini ya. Kamu masih butuh memproses emosi kamu ya, masih butuh menghealing diri kamu, karena ada perasaan kayak dimana kamu merasa tidak dicintai, merasa ditolak gitu ya. Tidak hanya dengan pasangan, mungkin kamu orang ini kayaknya yang single yang sering gagal, bisa berkaitan dengan ada beberapa yang mungkin kamu sudah punya anak di sini. Karena ada kaitannya dengan anak, jadi kayak kamu hopeless gitu loh, kayak kamu memandang rendah diri kamu gitu, bahwa mungkin kamu gak layak mendapatkan pasangan, gak layak dicintai gitu ya. Kamu ngerasa diri kamu tuh kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh. Karena bisa juga ini berkaitan dengan anak ya, karena kamu sudah punya anak, mungkin kamu single mom atau father single, bisa saja sesuaikan aja. Jadi kayak kamu tuh ngerasa kayak gak berharga gitu loh, diri kamu tuh kayak udah ngerasa pokoknya hopeless lah di dalam hubungan cinta gitu. Padahal di sini kamu masih pengen ya, berharap masih pengen adanya seseorang yang benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu gitu ya, kayak pengen punya pasangan lagi gitu loh. Tapi di sini kayak ada sisi negatif dalam diri kamu ya, pikiran negatif gitu loh tentang diri sendiri gitu, bahwa tidak ada yang menerima begini-begini, apalagi di sini ada anak gitu loh. Buang pikiran itu gitu. Ya, mungkin ini ada yang pengen butuh konseling ya, atau coaching di sini di dalam hal ini, karena di sini kayak kamu tuh hopeless banget loh di sini. Kehidupan kamu ini ada kaitannya dengan anak, seperti yang tadi. Mungkin ada beberapa di antara kamu punya anak di sini, sudah punya anak, kamu single mom atau father single gitu ya, sudah pernah menikah, bercerai, atau mungkin pasangan kamu meninggal, sesuaikan aja di sini gitu ya. Di sini kamu kayak butuh dukungan ya, let your friend help you. Jadi cari teman, dukungan di sini. Kamu nggak boleh sendiri, mikir-mikir sendiri, ngelamun sendiri. Kamu butuh support di sini oleh orang-orang di sekitar kamu, bisa teman ya, atau bisa keluarga gitu ya. Cari orang-orang yang di sini support kamu, dukung kamu, bikin positif lagi diri kamu gitu ya. Dan hindari orang-orang toksik ya, orang-orang yang berpikiran cetek ya, orang-orang yang berpikiran rendah. Kalau aku bilang rendah ya, kenapa? Karena orang yang memandang negatif ya, orang yang memandang negatif atau merendahkan seseorang ya, itu levelnya masih bawah gitu loh ya. Karena di sini ada kaitannya dengan ini loh ya, single mom atau father single gitu. Mudah-mudahan paham ya yang ku sampaikan gitu. Karena kadang-kadang ada orang itu berpikiran yang kurang baik ya tentang hal ini, tentang perceraian gitu ya, tentang
single mother atau father single kayak gitu ya. Makanya orang-orang yang bikin kamu tambah down gitu ya, itu dihindari. Mungkin bagi mereka itu nasehatin ya, mungkin bagi mereka itu nasihat mereka itu baik gitu ya, itu menurut mereka, pandangan mereka gitu. Tapi yang paling tahu itu kamu, perasaan kamu yang paling tahu itu kamu gitu ya, seperti itu. Justru kadang-kadang kalau orang yang tidak sama pemikirannya dengan orang tersebut, hal itu justru merendahkan harga diri orang gitu loh ya, seperti itu. Makanya di sini kayak ada semacam hopeless gitu yang kamu rasain, merasa ditolak, merasa tidak dicintai, merasa tidak berharga. Bahkan orang-orang di sekitar mungkin juga sama ya, memandang buruk, memandang jelek dan sebagainya gitu ya. Karena banyak orang ya, terutama kalau di lingkungan orang-orang yang rendah kesadaran, itu banyak yang mengalami pelecehan ya. Bukan pelecehan seksual, enggak, bukan pelecehan secara enggak, tapi secara kata-kata gitu loh, dengan mengejek, dengan menghina, dengan mengolok-olok, dengan memfitnah, nah istilahnya kayak gitu. Itu juga termasuk jenis pelecehan gitu. Karena orang itu tidak seperti itu, tidak melakukan hal itu, tapi mereka ngata-ngatain gitu hanya karena status mereka gitu. Nah, mungkin ada beberapa di antara kamu ini yang seperti itu gitu, karena di sini juga ada Emperor ya, yang dimana ini orang yang menjaga harga diri tinggi gitu loh, egonya juga tinggi gitu loh. Tapi kalau di segi ini, ego yang di sini itu bukan ego yang jelek gitu ya, itu memang berkaitan dengan harga diri, benar-benar berkaitan dengan harga diri gitu. Oke, jadi ketika di ini sama orang ya, jelas pasti sakit hati banget gitu ya, pasti ngerasa rendah diri gitu, pasti ngerasa kayak ya pokoknya nggak enak banget gitu loh ya di posisi itu gitu. Oke. Ini yang ngalamin pasti tahu sendiri di sini ya, yang pernah ngalamin pasti tahu sendiri gitu. Kalau lingkungannya lingkungan orang seperti itu ya, beda dengan orang yang lingkungannya nggak seperti itu, mungkin nggak akan mempan gitu, karena setiap orang ini punya ini masing-masing ya, kadar ini masing-masing, pengalaman hidup sendiri-sendiri, lingkungan hidupnya tuh nggak sama gitu. Oke. Kemudian yang berpasangan di sini, aku rasa yang berpasangan ini juga kayaknya butuh ini ya, butuh seseorang yang bisa kamu ajak bicara. Karena di sini di satu sisi kamu ngerasa pasangan kamu nggak mencintai kamu, kemudian kamu punya anak, nah kamu ingin meninggalkan pasangan kamu, atau kayak mungkin kamu bertahan karena anak kamu misalkan ya. Makanya ada sisi kamu yang sepertinya kamu butuh seseorang yang bisa kamu ajak bicara gitu ya tentang masalah kamu. Kamu nggak bisa mendem sendiri di sini gitu ya. Cari orang di sini, cari seseorang ya, atau mungkin kamu bertemu sama teman-teman kamu, walaupun kamu tidak cerita tentang problem kamu, masalah kamu, setidaknya ada faktor pendukung gitu loh, yang bikin kamu itu ceria, bikin kamu happy, ada teman yang kamu ajak bercanda, ngobrol gitu ya, walaupun kamu gak curhat ya tentang masalah kamu gitu ya. Kamu perlu merangkul sisi anak kecil dalam diri kamu juga, yang dimana ya kadang-kadang kamu butuh hiburan, kamu butuh bermain gitu loh, karena adanya unrequited love ini, yang dimana kamu ngerasa kayak tidak dicintai gitu loh sama pasangan kamu, mungkin sering diabaikan atau gimana gitu, terserah, sesuaikan aja dengan situasi kamu. Namun ada juga di sini memang sisi anak-anak dalam diri kamu itu yang memang kamu pengen banget sebenarnya diperhatikan sama pasangan kamu, pengen di ngertiin pasangan kamu, pengen dimanja sama pasangan kamu gitu ya. Tapi mungkin kamu gak dapat itu dari pasangan kamu, gak dapat apa yang kamu inginkan ya. Makanya kayak kamu ngerasa pasangan kamu gak sayang lagi, gak cinta lagi gitu, kesannya kayak pasangan kamu berubah gitu. Padahal di sini mungkin gak berubah ya, pasangan kamu gak berubah, mungkin pasangan kamu di sini gak berubah, tapi kamu ngerasanya berubah. Mungkin memang dianya seperti itu gitu loh, tapi kamu gak cukup memahami
gitu. Coba di sini ada children juga ya. Mungkin kamu butuh ini juga ya. Ada beberapa yang mungkin kamu punya luka dari masa lalu, inner child, kamu perlu sembuhin juga, atau ini juga kamu perlu belajar untuk lebih dewasa gitu dalam menghadapi problem kamu atau masalah kamu ini. Ya, perlu pendewasaan diri, perlu kedewasaan gitu. Apalagi kalau ini memang hubungannya sudah punya anak gitu ya, sudah berumah tangga, berkeluarga gitu. Oke. Kalau kamu butuh seseorang di sini untuk tempat cerita kamu ya, untuk pengen nasihat, saran ya, konseling ya, kamu bisa cari seseorang yang bisa membantu kamu di sini ya. Oke, bisa coaching dengan saya ataupun dengan yang lain ya, seperti itu. Kalau kamu butuh bantuan di sini, gitu. Karena di sini kamu butuh seseorang yang bisa ngebantu kamu di sini di Let Your Friend Help You ini, untuk kamu bisa mengatasi problem kamu ini, atau kayak kamu itu tahu apa yang harus kamu lakukan gitu loh. Untuk ngebantu kamu agar kamu tuh tahu apa yang harus kamu lakukan gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.